Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Merasa Tidak Berdosa. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita disuguhi dengan situasi miris yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Situasinya begini. Pagi-pagi benar Yesus berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Betapa tidak etis, kataku, dalam situasi seperti itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merangsek masuk dan membawa seorang wanita pesakitan yang dikatakan mereka adalah wanita yang kedapatan berbuat zina. Mereka mengatakan bahwa menurut perintah Musa, orang ini harus dihukum rajam. Tetapi mereka meminta pendapat dan sikap Yesus bukan untuk mencari jawabannya, tetapi mencari peluang untuk menjerat Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Tidak ada. Yesus diam dan membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara-saudari terkasih, diamnya Yesus ini membuat mereka tidak sabar dan mendesak Yesus untuk menjawab mereka. Yesus tahu kalau ia mengiyakan tuntutan mereka untuk merajam wanita yang kedapatan berbuat zina, maka ia akan disebut guru yang kejam. Tetapi kalau ia membela wanita yang berdosa menurut hukum Taurat, maka ia akan dituduh sebagai orang yang tidak menghormati hukum Musa dan melanggar peraturan leluhur bangsa Yahudi. Namun, sungguh di luar dugaan dan sangkaan orang-orang sok pintar dan sok suci ini. Inilah yang dikatakan Yesus kepada mereka. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apa yang terjadi? Apakah mereka merajam wanita berdosa itu? Tetapi setelah mereka membaca apa yang dikatakan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara-saudari terkasih, perhatikan betapa bijaksananya Yesus memberikan jawaban kepada orang-orang yang mengusik kegiatannya sedang mengajar di bait suci. Dan orang-orang yang ada bersama dengan Yesus itu mendapat tambahan pengetahuan tentang Yesus yang teramat bijaksana menyelesaikan kasus yang dibawa oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut. Mereka menyaksikan betapa tenang dan coolnya Yesus mendengarkan ujian dan pertanyaan mereka. Dia diam bukan karena tidak bisa menjawab, melainkan mencari saat yang tepat dan kata-kata yang bijak untuk menyelesaikan persoalan yang mereka ajukan. Karena terus-menerus mendesaknya. Lalu Yesus mempersilahkan mereka untuk melakukan perintah Musa dengan satu syarat. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Hanya orang yang tidak berdosa yang boleh melempari wanita berdosa itu dengan batu. Hasilnya, mereka ngacir, mereka bubar, mereka pergi satu demi satu, mulai dari yang tertua, sebab mereka lebih banyak dosanya. Hanya Allah yang kudus yang boleh menghukum seseorang, bukan mereka dan bukan kita, sebab tidak seorang pun dari antara kita suci dan tidak berdosa. Mereka itu adalah orang-orang yang merasa tidak punya salah dan dosa. Yesus menghentak dengan firman-Nya, dan mereka tersadar dan disadarkan, lalu menghilang satu persatu dari hadapan Yesus. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa setelah drama singkat yang menyita perhatian orang-orang banyak itu, tidak diakhiri oleh penghakiman dari Yesus terhadap wanita berdosa itu. Orang banyak yang sedari pagi mendengar pengajaran Yesus itu mendapatkan asupan rohani yang segar. Bukan hanya orang yang tidak berdosa saja yang boleh menghukum wanita ini, tetapi mereka juga menemukan sosok Allah yang Maha Rahim dalam diri Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" "Tidak ada, Tuhan," kata wanita itu. Dan inilah yang dikatakan Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Itulah kata-kata yang kurang lebih sama diucapkan imam di ruang pengakuan dosa waktu kita mengakukan dosa dan kesalahan
kita ketika kita menerima sakramen tobat. Tuhan itu baik. Dia mengerti kedosaan kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk berdamai dengan Tuhan dan bertobat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini Tuhan Yesus menunjukkan kerahiman hati-Mu kepada kami. Engkau mengetahui kelemahan dan kedosaan kami. Bantulah kami menyesali dosa kami dan bertobat kepadamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.